Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadillahilladzina istafa wa ahlus sidqi wal wafa sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan Hadratul Mukarramin, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Suci Hati Saliman, dan yang kami muliakan seluruh panitia Ramadan di Masjid Suci Hati Saliman. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas curahan rahmatnya kita masih bisa berpuasa, kita bertemu bulan yang kita nantikan, bulan yang begitu indah, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak dari kerabat kita, saudara kita, tetangga kita yang tidak bisa menjumpai lagi di bulan suci Ramadan. Untuk itu kita yang masih diberikan privilege, diberikan hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi di bulan indah ini, kita optimalkan, kita maksimalkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah guyuran hujan yang sangat deras di Jogja ini, alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya bisa hadir mengikuti kajian kuliah sebelum buka bersama ini. Ini satu yang perlu kita syukuri bersama pula, karena ribuan tempat bisa kita datangi detik ini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita di sini. Ini satu kenikmatan yang perlu kita syukuri pula. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menyambut bulan yang indah ini perlu strategi, perlu persiapan matang. Tidak hanya secara fisik saja, tapi juga perlu persiapan secara ruhiyah. Jadi jasadiah dan ruhiyah perlu sama-sama kita siapkan untuk mencapai tujuan yang tadi kita bahas, yaitu muttaqin. Persiapan apa saja? Secara ruh kita siapkan, secara fisik juga kita siapkan. Secara ruh kita tahu untuk membuka keberkahan bulan suci Ramadan ini kita perlu bersama-sama merefresh diri, membersihkan diri, melakukan tazkiyatun nafas. Tadi sudah dibahas oleh Kepala Kantor Masjid Suci Saliman, Bapak Zulfar, bagaimana kita harus melakukan tazkiyatun nafas, menyucikan diri, membersihkan diri kita, baik secara fisik dan juga secara ruh. Secara fisik kita tahu dengan wudu, dengan mandi dan seterusnya. Tapi secara ruhnya itu kita perbanyak zikir kita, perbanyak tilawah kita. Yang tadinya kita baca Al-Quran seminggu hanya 2 kali misalnya, tapi saya yakin Bapak dan Ibu semuanya tidak ada yang sedikit itu. Saya yakin semuanya banyak, biasa rutin tadarusnya banyak. Di bulan suci Ramadan ini ditambah lagi zikir-zikir untuk membersihkan hati kita. Dan yang kedua adalah kita belajar memaafkan. Ini untuk membersihkan banyak hal. Kita memaafkan orang-orang
yang kita kenal, orang-orang yang telah menyakiti kita, orang-orang yang mungkin membuat salah kepada kita. Baik orang tersebut layak untuk dimaafkan atau orang tersebut tidak layak untuk dimaafkan. Kita maafkan. Itu untuk meringankan langkah kita. Kenapa kita perlu memaafkan? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pemaaf, Sang Maha Pengampun. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita yang bisa jadi kita pun tidak patut, tidak pantas untuk mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memaafkan kita, Allah tetap mengampuni kita. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Bisa jadi kita tidak patut mendapatkan maafnya Allah, tapi Allah tetap memaafkan. Jadi sangat tidak sopannya kita ketika kita tidak mau memaafkan hamba lainnya yang melakukan kesalahan kepada kita semuanya. Dan juga seruh lainnya yang perlu kita siapkan adalah kita mengekspresikan cinta kasih kepada sesama kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, teman kerja kita, kepada siapapun orang-orang di sekitar kita. Kita ekspresikan lebih, yang tadinya hubungan kita baik jadi lebih baik lagi. Kepada tim kita yang tadinya biasa, kita lebih ekspresikan care kita, simpati kita, empati kita. Itu akan memudahkan langkah-langkah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan yang keempat adalah kita harus memiliki amalan-amalan yang unik, yang spesial, yang bisa jadi kita tidak pernah lakukan di bulan-bulan lainnya. Kita tahu ada amal-amalan rutin yang tidak dilakukan seperti taraweh, kita zakat juga nanti insya Allah, tilawatul Quran dan seterusnya. Tapi kita ikhtiarkan lebih daripada di bulan-bulan lainnya. Minimal ada satu amalan unik yang kita istimewakan, kita dawamkan selama bulan suci Ramadan ini. Jauh lebih banyak dari di bulan-bulan biasanya. Itu langkah-langkah itu kita lakukan, insya Allah langkah kita untuk di 30 hari ke depan ini menjadi lebih ringan untuk istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik juga kita tentu Bapak dan Ibu semuanya memberikan konsumsi fisik yang halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Pastikan tidak ada satu pun hal yang haram ke dalam diri kita. Tidak ada yang masuk ke dalam diri kita yang haram. Walau sedikit pun itu harus dipastikan. Karena berpuasa tidak hanya menjaga makan dan minum dari pagi sampai terbenam matahari, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu betul secara fikih puasa itu seperti itu. Tapi secara rohani kita juga harus menjaga pikiran-pikiran kita, hati kita, otak kita, perilaku kita, perkataan kita dari hal-hal yang buruk. Jadi termasuk pikiran. Ada yang bilang pikiran kan tidak diaktualisasikan ke dalam tindakan, itu tidak apa-apa. Tidak, itu apa-apa. Pikiran akan mereproduksi atau memproduksi perkataan. Lama-kelamaan pikiran akan berubah menjadi tindakan. Kalau memang tidak ada apa-apa, ngapain kita berpikir buruk, bersuudzon? Seluruh yang kita pikirkan pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran buruk pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul belum menjadi tindakan,
tapi dia akan tetap menjadi tindakan pikiran, dan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan untuk apa kalau kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata memikirkan hal-hal buruk yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi tidak hanya menjaga yang makanan dan minuman tidak masuk ke mulut kita dan tidak masuk ke perut kita saja, tapi perkataan buruk masih kita produksi, pikiran buruk di kepala kita masih kita lakukan. Lalu juga pikiran-pikiran dengki, iri masih kita produksi di dalam hati kita. Itu sama saja akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ingin dihisab ya kita stop. Pikiran itu memang harus di stop. Pikiran itu kadang tidak bisa dihilangkan, tapi memang kita paksa untuk stop. Tidak ada lagi pikiran-pikiran buruk dalam pikiran kita. Dan juga di bulan suci Ramadan ini adalah kita tahu ibaratkan tijarah ini adalah perdagangan yang istimewa, yang satu bulan yang Allah siapkan untuk kita, untuk mendulang profit sebanyak-banyaknya, dan di bulan ini semuanya dilipat gandakan. Alangkah ruginya kalau kita tahu bahwa ini bulan yang indah, bulan yang mulia, tapi kita tidak mengoptimalkan, kita tidak memanfaatkan seluruh potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratkan bapak dan ibu semuanya sudah tahu kalau kerja misalnya, tentu tidak misalnya di bulan itu 1 jam kerja bapak akan digaji 10 kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Nah, kira-kira semangat tidak kerjanya? Ya, pasti semangat ya. Yang biasanya 1 jam hanya digaji 100.000, nah, di bulan ini digaji jadi 1 juta per jamnya. Dan bapak semuanya sudah tahu, sudah diumumkan jauh-jauh oleh HRD, sudah diumumkan jauh-jauh oleh pimpinan perusahaan. Dan rugi sekali kalau misalnya di hari itu, di jam itu tiba-tiba izin untuk tidak masuk, atau di bulan itu malah melakukan cuti, tidak masuk kerja. Padahal gajinya jauh lebih banyak dari bulan-bulan biasanya. Nah, itu diumpamakan, tentu tidak jauh lebih banyak daripada itu. Tapi alangkah ruginya kalau kita sudah dijanjikan akan mendapatkan banyak sekali reward, banyak sekali kemanfaatan, tapi kita tidak mengoptimalkan, bersungguh-sungguh bekerja di bulan itu. Dan ini juga bulan suci Ramadan, kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan banyak sekali reward, yang ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi sekali kalau kita tidak mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci ini. Ibadah iktikaf ini seluruhnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji ilmu, niat dari Allah dari rumah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diganjar berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita bersilaturahminya ini pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjidnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktikafnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbukanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya gerak kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya untuk Allah. Kita niatkan puasa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita dalam kerja-kerja kebaikan, mengistiqomahkan kita dalam ibadah di bulan suci ini. Sekian dari saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah kita setiap malam Selasa, hari Senin sampai malam sampai Jumat, Senin sampai Jumat setelah sholat tarawih kita ada kajian kitab kuning bagi bapak dan ibu yang berkenan ingin mengkaji kitab kuning. Insyaallah di Masjid Suci Hati Saliman ini akan dilaksanakan kajian kitab kuning. Setiap hari Senin, malam Selasa kita akan mengkaji Ulumul Quran karya Imam Manna Khalil Qattan. Lalu juga di malam hari Selasanya kita akan mengkaji kitab Fathul Qorib, syarah Imam Abi Suja, matan Abi Suja. Lalu di hari Rabu insyaallah kita akan mengkaji akidah dengan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Lalu dilanjutkan hari Kamis kita akan mengkaji kitab Tafsir insyaallah. Lalu di hari Jumat kita akan mengkaji kitab hadis, Lubbul Hadis. Insyaallah setiap ba'da salat tarawih, mudah-mudahan yang memiliki waktu dan ingin serius mengkaji kitab, mengkaji cabang-cabang ilmu tadi, silahkan hadir. Ini terbuka untuk umum. Kita ngaji bersama para santri Pondok Pesantren Suci Hati Saliman. Jadi setiap malam insyaallah, kecuali Sabtu dan Ahad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Matur nuwun, mudah-mudahan sehat semuanya. Jazakallahu khairan khasiran Ustadz Al-Muharram Ahmad Fatur Rahman yang telah memberikan kajiannya, yang telah melengkapi ilmu yang telah tadi disampaikan oleh Mas Zulfar. Ini karena waktu sekarang sudah 17.46 menit lagi untuk buka puasa, dan nanti tolong jangan ini nanti pintunya yang laki-laki bisa turun lewat sebelah kanan, yang putri sebelah kiri langsung turun ke bawah. Nanti tempat untuk buka puasa ada di basement ini, di lantai bawah ini, dan di sana sudah disediakan. Demikian yang atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih, dan marilah acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.